Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat J-Channel dimanapun berada? Sekarang masa PPKM nih, saya juga pakai inilah, kita harus jaga kesehatan. Saya alhamdulillah telah divaksin ya, baik ke satu dan kedua. Kopi udah satu ya, udah ya. Jadi tim kita hampir semua udah divaksin, tinggal sebagian yang belum karena terkendala KTP ya, nanti segera divaksin. Saya berharap sahabat J-Channel semua sehat, keluarganya juga sukses di tempat kerja, sukses di bisnisnya. Sahabat J-Channel, kita sengaja nih, saya ngobrol sendiri nih, cuma ada pertanyaan aja di pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, alhamdulillah saya saat ini sangat bersyukur, ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya dan keluarga diberi kesehatan sampai saat ini. Termasuk saya juga ucapkan alhamdulillah telah diberikan umur, nikmat Islam, terus kenikmatan yang luar biasa, stabilitas kesehatan, rezeki dan lain-lain. Hari ini saya akan bicara tentang ini, karena kebetulan BPR LPM, BPR Leksi Pratama Mandiri, nanti saya akan lupa jadi namanya apa, BPR 5 Padma Mandiri. 5 tuh ini obrolan. 5 kan saya berlima, istri saya, anak saya 3, jadi 5. L-nya 5. Padma, saya keluarga saya dari mama, kakek saya namanya Padma. Terus mandiri, kita akan selalu mandiri, mudah-mudahan, tapi tetap kita bisa silaturahmi. Jadi PLPM 5 Padma Mandiri nanti ke depan kita akan urus. Sahabat J-Channel, saya dengan Besari ya, saya mulai gabung. Saya mau akuisisi BPR LPM pada tahun 2015 pertengahan. Nah, saat itu kredit BPR LPM baru 11 miliar. Sedangkan saat ini mau ulang tahun nih, tanggal 17. Tapi saya rekam sekarang nih. Kredit kita udah 31,4 lah, 31,5. Terus itulah kenapa saya harus bergabung, karena saya saat itu beli dan saat itu sedang rugi. Jadi posisi Desember 2014 BPR LPM rugi di 400 atau 600 juta lah. Tapi saya saat itu waktu kita mengakuisisi atas izin OJK, saya ikut protes, tapi saya berkomitmen direksi yang saat itu termasuk komisaris dipertahankan. Kita udah niat 1 periode lah, sebentar lagi kita bisa biar berkolaborasi. Perubahan yang saya lakukan yaitu saat itu ya, saya sebagai pemegang saham, walaupun saya sebagai konsultan aja saya menempatkan diri. Jadi saya rubah konsep kredit, target kredit. Kita rubah dulu saat itu karena posisinya sedang jelek, kita rubah, kita genjot dulu juga kredit yang aman. Terus saya juga merubah karena saya pengalaman sebagai direktur kepatuhan di Bank BJB, keluarga besar saya, keluarga besar Bank BJB. Saya merubah saat itu di logo dulu nih. Saat itu saya bikin logo, jadi saya bikin call name dulu, namanya kan perpanjang itu, BPR Leksi Pratama Mandiri. Saya bikin call name BPR LPM, logo saya buat, saya pasang di setiap mukanya, dipasang di inilah di gedung gitu, di gedung kantor pusatnya dulu waktu di Jakarta 2015. Saya rubah logo, warna saya rubah, dan kita ditentukan saat itu kapan sih ulang tahun BPR LPM. Saya cari-cari nih sahabat J-Channel, saya cari-cari di ini, di akte ya, di anggaran dasar. Oh iya ada. Jadi waktu anggaran pertama itu tanggal
17 Juli 2000 17 Juli 1992. Jadi saya bangga juga, ini udah lama walaupun keadaannya sedang, tapi yang penting saya nilai tambahan apa, ini BPR udah bertahan lumayan walaupun keadaan rugi. Desember 2014 kita rubah saat itu, dan saya juga buat saat itu apa, budaya perusahaan biar ada yel-yel gitu sahabat channel. Namanya saya buat jadi ayo maju, ayo maju. Saya buat sengaja ayo-nya tidak artinya ayo gitu. Majunya apa, M-nya menguntungkan, A-nya akurat, C-nya jujur, U-nya utama. Artinya apa, M harus menguntungkan kan bisnis itu, A-nya harus akurat, harus tertib melayani gitu, harus cepat gitu kan, akurat. C harus jujur. Jadi saya pengen semua orang yang bergabung di BPR orang yang jujur, nggak bisa pura-pura gitu. Yang A, grup B, karena kejujuran itu yang paling utama sahabat channel. Kita akan tenang, apalagi kita ngurus di perbankan ya. Perbankan nggak bisa kalau ada masalah satu hari ini umpet-umpetin, nanti akan muncul baik kredit, baik dana, biaya. Itu pastikan harus ini sahabat channel. Dalam perbankan, bukan di perbankan aja, di semua kerja kita usahakan jujur. Terus U-nya utama, mengutamakan layanan gitu. Jadi itu makanya dengan ininya apa, ayo maju, ayo bergerak bersama untuk maju. Nah, itu walaupun saya kan suka yang gitu-gitu sahabat channel. Dan ini obrolan ini kenapa harus dibuat nih rekaman ini, bukan apa, karena saya ingin mengucapkan kepada teman-teman di PPM, wah ini ulang tahun gitu, gitu. Daripada ini kan mengisi waktu juga sebenarnya. Tadi ya perubahan apa yang telah dilakukan, kalau tabung tadi saya 2015. Kenapa tidak ada perubahan pengurus contohnya kan gitu saat itu? Kenapa saya berpikir orang itu kalau di wawasannya ditambah bareng-bareng dan berkolaborasi ya kita. Saya pernah di perbankan dengan pengalaman di organisasi, saya mencoba orang-orang kita mengatur ya, kita harus peduli pada karyawan juga, terutama karyawan. Kalau pengurus kan ada jangka waktu, nggak bisa pengurus terus-terusan kan, nggak bisa. Nah perubahan pengurus sampai 45 kan kita jadi saat itu tuh tanda tangan untuk penetapan pengurus yang lama cuma di SK kan udah habis tuh, itu pertengahan 2015. Jadi kalau harusnya 4 tahun gitu kan, tapi saya itu 5 tahun, pas lihat ya 5 tahun, karena biasanya 4 tahun lah kalau saya target. Jadi 2015 itu 16, 17, 18, 19, 20 itu bulan Maret. Tapi karena ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena diterima di yang lain, nggak apa-apa. Jadi kenapa tidak ada perubahan pengurus saat itu waktu awal? Ya karena kita harus bersatu dan kita ingin bareng-bareng. Terus kebetulan memang di akhir 2019-20 saya tidak merencanakan ada perubahan gitu. Di 2016, 17, 18 itu tidak ada rencana perubahan, tapi kebetulan direksi satu Padirutnya dapat menjadi komisaris dari Januari 2019 di Fintech, ya otomatis tidak bisa lah, kan itu tidak bisa untuk menjadi direksi di BPR-LPM, itu aturan OJK. Nah, jadi kapan ada perubahan pengurus? Ya perubahan pengurus secara total itu tahun 2020, jadi 2019-2020 awal ya, berarti udah tahun tengah ya, itu ya dari 2020. Saat ini dengan susunan pengurus, jadi komisaris utama Bu Duda, komisaris Bu Sari, Bu Fatmasari, tim saya, Pak Agung, tim saya juga. Terus dirutnya Pak Ade Supriyatna dari Bank BJB. Dia pengalaman ini luar biasa, itu dia orangnya semangat, kalem. Dulu setelah mendampingi saya di Cianjur, dia memegang KCP, terus jadi
diaudit, jadi dia pasti memanage lebih bagus lah, insya Allah. Terus Bapak Firman juga itu kolega saya juga dari BJB juga nih, alumni. Dia punya pengalaman dalam penegakan kredit semuanya di Dana dan Jasa. Terus sahabat Cecena ini satu lagi Pak Herlambang, dia pengalaman di bank di bank BNI. Jadi tim direksi satu udah bagus lah, artinya bisa lebih bergerak. Itu perubahan ya sahabat. Biasanya ini ada, saya kembali ke laptop jangan gitu. Nih saat pandemi nih katanya kan, di saat pandemi itu bagaimana? Jadi pas perubahan pengurus awal 2020 itu atau akhir 2019, laba saat itu tuh kalau tercatat itu 800 juta nih sahabat BPR. Jadi masa pandemi kredit itu naiknya susah, paling 1 miliar 2 miliar itu lumayan kalau BPR LPM gitu. Karena saat itu kredit baru 28,5 akhir Desember 2019. Sekarang berarti udah ya setahun setengah ya, kredit udah 31,5 ya. Jadi 28,5, 29,5, 30,5, 31,5, udah naik 4 miliar nih sahabat, jadi setahun setengah. Sedangkan Desember 2018 laba kita 600 gitu kan, 2019 ini jadi tidak jauh berbeda lah naiknya, dan naiknya cuma 100-an kalau nggak salah, 100 sampai 200 kalau. Nah, pas prestasi untuk 2020 nih, Desember 2020 saya agak kaget waktu pertengahan, waktu bulan Juni 2020 laba dan 6 bulan ketemu Pak Ade itu saya ucapkan terima kasih nih Pak Ade Supriyatna dan tim. Laba kita Juni saja udah 800, hampir sama dengan Desember 2019. Dengan posisi kredit tidak jauh berbeda. Saya baca channel ini luar biasa. Jadi dia bagaimana memanage dan muncullah laba dapat itu udah pertengahan. Jadi akhirnya pas Desember 2020 laba BPR LPM itu nyampe 1,6 miliar sobatnya, itu luar biasa. Artinya kekar ya, ke cadangan bagus nih sobatnya. Saya juga harus buat buku nih perubahan-perubahan ini. Saya mulai ini artinya apa, untuk harus bikin buku ini lah untuk pegangan teman-teman BPR sebagai prestasi. Jadi laba kita tuh lumayan lah waktu masa pandemi. Dan saat ini laba per Juni 2021 udah 800 juga sebetulnya kan. Berarti perkiraan di Desember 2021 mudah-mudahan 2 miliar. Nah, kalau nggak juga 1,8 lah dia naik dari tahun lalu juga lumayan. Itu yang di masa pandemi memang kita nggak bisa dianggap enteng ya sahabat, terasa lah semuanya, tapi tetap tim harus solid, kita harus maju, kan pandemi tetap ada. Kita juga pasti mendukung program pemerintah, pengaturan PPKM kemarin seperti saat ini kita yang hadir di kantor cuma sebagian, kita melayani online yang lain-lainnya. Nah, yang jelas nih sahabat channel, kalau dalam perbankan pasti siapa sih yang paling berpengaruh gitu ya, paling memberikan motivasi bagi saya tuh. Saya tuh kan saya dari dulu dekat dengan teman OJK, teman BI gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari Bank Indonesia, Bank OJK terutama OJK Jawa Barat di sini yang mendukung bagaimana ya, saya kayak konsultasi aja ke OJK bagaimana supaya BPR ini sehat. Itu harapan saya. Saya menempatkan diri kayak OJK saja, aturan OJK ini, tapi kita bertahap. Jadi perubahan-perubahan di dalam internal itu harus gradual ya, bertahap bagaimana bisa bertahan gitu satu masa pandemi ya. Ya terima kasih sekali lagi untuk OJK yang telah membantu dan support BPR LPM sehingga saat ini. Saya sebagai pemegang saham ini juga kan
perusahaan tuh yang namanya bank tuh masyarakat yang mengadana gitu. Kita juga melihat masyarakat tapi yang sehat gitu. Itu atas arahan OJK. Terima kasih sekali lagi OJK. Nah, harapan saya nih sebagai owner ya, kalau saya sampai saat ini saya belum ngambil keuntungan dari BPLPM. Saya pengen fokus BPLPM ini maju ini Sahabat Cecena. Yang diharapkan dari BPLPM pada ulang tahun ini katanya apa gitu kan 29. Saya berharap ya, BPLPM itu jelas sebagai penguasa saham itu ingin maju. Patuhi aturan, itu yang paling utama. Kenapa kalau aturan dipenuhi, terus baik aturan internal, eksternal, regulator, itu saya sebagai pemegang saham itu tenang gitu, karena akan menjadi budaya. Memang berat kalau kita hidup tanpa aturan, memang agak ribet gitu ya. Masa pandemi apalagi, kita ikutilah aturan OJK. Itu harapan saya, mereka harus concern kepada aturan. Terus bisnis tingkatkan dong, semua segmen, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang dan bisa bermanfaat bagi karyawan dulu. Saya karyawan tuh customer internal, mereka bagaimana sejahtera bertahap dan bagaimana karyawan bertahap, tapi memang tidak bisa langsung loncat, nggak bisa. Yang penting bagaimana BPLPM itu hidupnya panjang ke depan, kuat, sehat gitu. Jadi modalnya nambah terus gitu kan, nah kreditnya nambah, sumber dana juga nambah, karyawan juga pasti sejahtera dari mulai komisaris, direksi dan lain-lain. Jadi bermanfaat bagi semua orang, itu paling bermanfaat. Bagaimana BPR ini kan ladang nafkah bagi seluruh karyawan, yang kurang lebih 50 orang Sahabat Cecena di BPLPM gitu. Karyawan kompak dan saya berharap Sabah nambah. Kalau dulu nih Sahabat karena Cecena saya ceritain tahun berapa dari saya ingin mengcopy aja perbankan nasional gitu, baik itu BJB juga saya tahu dari BJB, contek aja gedung-gedung mana daerah bersih ke dalam. Jadi saya pindahin dulu kantor pusat di Jalan Rame komisi itu di lantai 2 pusat, lantai bawah cabang utama, baru Jalan Jakarta di rumah juga, terus Purwakarta juga. Jadi kalau Sahabat Cecena kalau main ke BPLPM bersih lah, insya Allah kita sehat. Bagaimana kita ingin menempatkan BPLPM bisa bersaing di masyarakat. Terus di masa ini bagaimana katanya di era digital ya, perlahan lah, apalagi dengan pandemi kita harus menggunakan WA, SMS, terus aplikasi. Kita ada namanya kredit baru, kredit maju. Itu cuma ini aja, bukan aplikasi kredit sebetulnya, cuma alat bagi teman-teman untuk ngajuin kredit lewat aplikasi. Masuknya tetap aja ke web BPLPM, itu metode marketing aja, jadi nggak butuh langsung di situ, tapi minimal orang-orang yang jauh bisa mengajukan kredit walaupun tidak ketemu gitu. Prosesnya kita tetap harus prudent ya, karena kalau prudent tuh happy semua orang gitu ya, pengajuan kredit juga dia bagus, nanti usahanya atau karirnya, pendapatan dan uang yang diberikan kita bermanfaat bagi mereka juga begitu. Kalau kreditnya bagus, berarti ke BPR juga bagus dong. Jadi dana masyarakat aman juga, gitu Sahabat Cecena. Itu manfaat yang saya harapkan dari BPLPM. Manfaat. Saya juga pengen loh narik dana nanti dividen, tapi saya lihat kondisi kalau udah ada bagus dikit lah. Gitu. Saya ingin dapat juga kan, saya juga ada investasi. Tapi fokus saat ini modal biar kuat gitu. Gitu Sahabat Cecena. Ya kan hal-hal demikian mungkin yang saya juga artinya ada kebahagiaan kalau karyawan BPLPM itu lebih semangat gitu dengan ayo maju itu kan, maju ingin menguntungkan, harus akurat, jujur, utama. Kalau bahasa Sunda tuh cinges, nah, gitu harus kreatif, sportif gitu kan. Nah kreatif inilah apa namanya tuh para energik lah, itu nih satu ini. Nah di poin terakhir nih katanya, BPLPM kan sekarang udah 29. Nah, jadi jadi teman-teman kita harus mengikuti gerakan zaman. Jadi saya Jana Arifin sebagai owner BPLPM,
sebagai ya ada beberapa lah usaha yang bisa kita kembangkan. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun BPR LPM yang ke-29 dari 17 Juli 1992 sampai 17 Juli 2021. Walaupun masa pandemi ini tetap harus semangat teman-teman. Semoga BPR LPM semakin sukses, jadi bank yang sehat, ya, semakin maju, gitu kan, kokoh, kuat, gitu kan, dan bisa bermanfaat bagi semua stakeholder, shareholder di sini. Jadi bagi tim, saya ucapkan terima kasih kepada Dirut BPR LPM Pak Ade, Direktur Kepatuhan Pak Herlambang, Direktur Bisnis Pak Firman, Ibu Komisaris Ibu Nida Gadinda, Ibu Patmasari, Pak Agung, sukses ya. Dan kepada tim yang di bawahnya di kantor pusat, di situ ada divisinya dulu ya, ada Pak Imam dengan tim, ada Pak Dedi dengan tim, Pak Dodi dengan tim, terus Pak Dede dengan tim, Pak Egi dengan tim, itu kantor pusat ya. Itu tidak satu persatu ya. Terus yang cabang utama Pak Sae nih, dia senior yang luar biasa nih. Selamat ulang tahun lah pokoknya. Selamat Pak Sae dengan tim di bawahnya kan. Ada yang tim AO, admin gitu kan, operasional, dan dari frontliner gitu kan, CS dan dan teller itu juga tim di bawahnya. Cabang Purwakarta Pak Asep dengan tim, dengan biasa di reng-rengan di bawahnya, semangat luar biasa cabang Purwakarta. Terus cabang terusan Jalan Jakarta Bu Desi dengan tim gitu. Pokoknya semua harus kompak, ayo bersaing, kejar target kredit di 50 miliar di Desember ya, target goal setting ya, di Desember menjadi 50 miliar itu kan. Semangat untuk beradu dengan yang baik, dengan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ayo bergerak bersama untuk maju. Terima kasih sahabat channel. Itulah obrolan saya tentang merayakan ulang tahun BPR LPM yang ke-29 nanti tanggal 17 Juli 2021. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.